Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik hari Selasa tanggal 2 April 2024, Selasa setelah Hari Raya Paskah. Kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan pada hari ini. Maria berdiri di luar kubur dan menangis. Sambil menangis, ia membungkuk dan melihat ke dalam kubur. Ia melihat dua orang malaikat berpakaian putih duduk di situ, seorang di bagian kepala dan seorang yang lain di bagian kaki tempat jenazah Yesus diletakkan. Berkatalah mereka kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Sebab orang telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Sambil berbicara, ia menoleh dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak mengenalnya. Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ia menyangka dia itu tukang kebun dan menjawab kepadanya, "Tuan, jika Tuan telah mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana engkau telah meletakkannya, maka aku akan pergi mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Ia pun berbalik dan berkata kepadanya, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah terus-menerus memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah sekarang kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, sekarang aku pergi kepada Bapakku yang adalah juga Bapamu, dan kepada Allahku yang adalah juga Allahmu." Maka pergilah Maria Magdalena dan menyampaikan kepada murid-murid, katanya, "Aku telah melihat Tuhan, dan inilah yang telah dikatakannya kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah untuk kita sekalian. Semoga sukacita Paskah, kegembiraan Paskah meliputi juga hati kita, supaya hidup kita penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dan diceritakan di sana pengalaman iman yang dialami oleh Maria Magdalena ketika berkunjung di dalam kubur dari Tuhan Yesus. Di sana dia mendapati kubur kosong, bertemu dengan malaikat duduk di bagian kepala dari Tuhan Yesus, tempat Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus dibaringkan, dan juga duduk di kaki Tuhan Yesus, di bagian kaki Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang awalnya dia tidak mengenal, dia tidak dapat mengenal, karena kemuliaan kebangkitan membuat wajah tubuh dari Tuhan Yesus menjadi berbeda dari sebelumnya. Dia mempunyai tubuh rohani, kepenuhan hidup secara rohani di dalam peristiwa kebangkitan, dan itulah sebabnya kenapa Maria akhirnya menjadi kurang mengenal. Tapi ketika Tuhan Yesus menyapa Maria dengan sebutan Maria, akhirnya Maria mengenal Tuhan Yesus. Maria mengenal, dan Maria bahagia
akhirnya bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus meminta Maria untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Kabar sukacita ini, kabar bahwa Tuhan Yesus bangkit kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya. Hal menarik adalah Maria ini, menurut pengarang-pengarang Injil yang lain, adalah pribadi yang katanya pertama orang yang dikatakan pernah mengalami kerasukan roh jahat sampai 7, dan akhirnya diusir oleh Tuhan Yesus roh jahat itu, dan dia pulih dan sembuh. Ada juga yang mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah Maria yang dianggap sebagai perempuan yang bersinar dalam salah satu Injil, dan akhirnya hendak dirajam tapi ditolong oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya tidak dirajam dan diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa siapapun dia, pribadi di dalam Injil-Injil yang menjelaskan tentang Maria Magdalena, intinya adalah sebelum dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pengalaman dikasihi betul-betul oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami pengalaman diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, sehingga dia betul-betul mengikuti Tuhan Yesus karena mencintai Tuhan Yesus. Karena itulah dia, kalau kita membaca kisah sengsara, dia turut juga ikut dalam peristiwa sengsara dan wafat Tuhan Yesus, bahkan ikut menyaksikan dekat di salib Tuhan Yesus. Hal ini sangat menarik dan membuat kita berefleksi banyak tentang kemuridan kita. Ketika kita menjadi murid dari Tuhan Yesus, ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, hendaknya juga itu didasari oleh pengalaman iman, pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kita disayangi oleh Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita mau mencintai Tuhan dan mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Dan pengalaman dikasihi dan akhirnya mengikuti Tuhan hendaknya juga membuat kita mampu untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana kita dikasihi Tuhan dan mengalami begitu banyak pengalaman iman, kita juga mau supaya orang-orang lain, sesama-sesama kita, tetangga-tetangga kita, umat kita, jemaat kita, juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Sebagaimana yang dibuat oleh Maria Magdalena ketika mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, mau mengikuti Tuhan, berjumpa lagi dengan Tuhan dalam kebangkitan Tuhan, dia juga mengemban tugas perutusan yang baru untuk mewartakan kabar baik, kabar kebangkitan, sukacita kebangkitan kepada murid-murid dari Tuhan Yesus, kepada saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam banyak kesempatan. Kiranya juga pengalaman-pengalaman iman tersebut membantu kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita Paskah, kabar bahwa teman-teman kita juga dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman kita juga pasti mengalami pengalaman iman, tapi kadang mereka tidak sadar. Semoga sukacita Paskah dengan diterangi oleh bacaan Injil pada hari ini membantu juga kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada semakin banyak orang. Kita menjadi berkat untuk orang-orang lain.
Semoga Tuhan memberkati kita.